Oke, baik. Sebelumnya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, boleh ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke materi resonansi kolom udara pada gelombang bunyi. Kita melanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita membahas apa? Bunyi. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu menyebutkan konsep dasar bunyi sebagai getaran yang memerlukan medium dengan benar. Yang kedua, menjelaskan bagian kolom udara yang bergetar dan tidak bergetar berdasarkan hasil pengamatan percobaan dengan tepat. Dan yang ketiga, menentukan hubungan antara panjang kolom udara dan tingkat kekerasan bunyi sesuai dengan data hasil pengamatan. Dan yang keempat yaitu menganalisis hubungan antara panjang kolom udara dan panjang gelombang bunyi berdasarkan hasil analisis data percobaan. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana terkait dengan resonansi kolom udara. Oke, kita nih sebelumnya Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih melihat orang memainkan alat musik menggunakan gelas dengan air dengan tinggi air yang berbeda-beda? Nah kan kalian tahu nggak bunyinya gimana? Hasil bunyinya? Nanti hitung ya. Oke, nah untuk percobaan hari ini kita tidak jauh beda seperti itu. Kita menggunakan gelas dengan air yang tingginya berbeda-beda. Oke, kita flashback ya untuk materi yang kemarin. Jadi materi yang kemarin itu kan kita membahas tentang bunyi ya. Bunyi itu apa sih? Getaran. Gelombang. Bunyi itu gelombang mekanik berdasarkan memerlukan medium untuk merambat. Nah, bunyi itu merambat melalui udara. Nah, selanjutnya, nah di sini ada gambar yang bisa kalian lihat. Nah, gambar itu adalah simulasi percobaan kita hari ini. Jadi kita akan menggunakan 3 gelas dengan tinggi air yang berbeda-beda. Lalu nanti akan diberikan frekuensi dan kita akan mendengar tuh bagaimana hasil bunyi dari ketiga gelas tersebut. Di sini Ibu ada LKPD yang bisa kalian gunakan untuk melakukan percobaan hari ini ya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya untuk yang percobaan. Nah, kalian bisa lihat tuh alat dan bahan apa saja yang kita gunakan percobaan hari ini. 3 buah gelas, 1 buah pengganti, lalu apa lagi? air, sumber bunyi dengan frekuensi tetap. Nah, sekarang langkah yang pertama adalah mengisi gelas dengan air pada 3 ketinggian yang berbeda. Nah, di sini ada 3 gelas nih. Udah Ibu tandai nih, ada 3 gelas dengan tanda yang berbeda-beda. Kalian bisa isi air sesuai dengan tandanya. Siapa yang mau maju ke depan? Silakan. Oke, di sini ada gelas pertama. Gelas pertama itu airnya sedikit. Gelas yang kedua itu airnya sedang, dan gelas yang ketiga itu airnya banyak. Apa? Bukan. Itu air biasa. Air biasa ya yang kita gunakan. Kalau air laut tidak. Kalau air laut nanti kita melakukan percobaan berikutnya di pertemuan berikutnya. Kita bisa menggunakan air asin buat membuktikan ada perbedaan atau enggak sih gitu. Nah, langkah yang selanjutnya apa di situ? Yang pertama, yang kedua mengukur tinggi gelas. Oke, siapa yang mau mengukur tinggi gelasnya? Gantian. Siapa? Aku. Ukur dulu tinggi gelasnya berapa, Syifa? 11,5. 11,5. Nah, karena kita punya 3 gelas yang sama, jadi ketiganya sama ya. Ya. Langkah selanjutnya kita mengukur apa? Mengukur panjang kolom udara. Tinggi air. Iya, tinggi air untuk menentukan kolom udara. Tinggi air yang pertama berapa? 4. 3,5 deh. 3,5. Nah, dimasukin ke kadar yang pertama ya. Yang kedua, tinggi airnya berapa? 6,5. 6,5. Dan yang ketiga berapa? 8,5. 8,5. Nah, untuk
menentukan panjang kolom udaranya, kalian bisa mengurangi nilai dari tinggi gelas dikurang tinggi air. Yang pertama, tinggi gelasnya 11,5, dikurangi tinggi airnya 3,5. Berarti hasilnya berapa? 8 panjang kolom udaranya. Nah, untuk yang kedua dan ketiga kalian bisa kurangi ya untuk mendapatkan panjang kolom udaranya. Selanjutnya apa langkah-langkahnya? Arahkan sumber bunyi ke mulut gelas. Nah, sumber bunyi yang kita gunakan itu frekuensi generator. Kita menggunakan frekuensi berapa? Di situ 1000. Kenapa kita menggunakan frekuensi 1000? Karena untuk mencari kolom udara nanti kita harus tetapkan nih frekuensinya berapa supaya kita tidak bingung untuk menentukan panjang kolom udaranya atau panjang gelombang bunyinya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita berikan bunyi ya. Nanti kalian amati ya setiap masing-masing gelas. Nih gelas yang pertama. Selanjutnya ini gelas kedua. Dan ini gelas yang ketiga. Nah, untuk hasil yang gelas pertama apa hasilnya? Jelas. Bunyinya jelas. Gelas yang kedua jelas. Dan yang ketiga Kurang jelas. kurang jelas. Oke, itu kalian bisa masukkan ke tabel bunyi yang terdengar. Lalu di situ ada skor bunyi. Untuk mengisi skor bunyi, kalian bisa isi sesuai petunjuk. Nah, untuk yang pertama, skor bunyinya Jelas. berarti skornya 2. Yang kedua, bunyinya sangat jelas, skornya 3. Dan yang ketiga, bunyinya kurang jelas, skornya 1. Oke, sudah, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Nah, di situ ada pertanyaan ya. Nah, yang pertama, bagaimana? Apa pertanyaannya? Bagaimana hubungan antara panjang kolom udara dan kuat bunyi? Nah, hubungannya apa coba tadi dari percobaan kita? Hubungannya Ah, panjang kolom udara mempengaruhi kuat bunyi, tetapi tidak berbanding lurus. Oke, tidak berbanding lurus ya, karena dia kuat bunyi yang paling keras ada di panjang kolom udara tertentu. Jadi tidak semua itu dia mengalami bunyi yang paling keras. Karena di panjang kolom udara yang paling keras itu dia memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi yang kita berikan. Jadi di sana dia mengalami resonansi, benar. Oke, selanjutnya nih kita analisis nih dari hasil percobaan kita tadi. Pada kolom udara tertutup, bagian bawah tidak bergetar sehingga menjadi simpul, sedangkan bagian atas bergetar maksimum sebagai perut gelombang. Jadi di bagian bawah yang ada airnya itu namanya simpul gelombangnya, dan di bagian atas yang tidak bergetar yang ada udaranya itu namanya perut gelombang. Jadi yang kita dapatkan dari satu gelas itu 1/4 gelombang. Selanjutnya pertanyaannya apa? Berdasarkan panjang kolom udara saat bunyi paling keras, tentukan panjang gelombang bunyi. Ya, menentukan panjang gelombang bunyi ya. Nah, karena kita tadi dapatnya 1/4 gelombang, seperti ini, 1/4 gelombang. Jadi, untuk menentukan lambdanya, itu kita menggunakan 4L. Nah, lambdanya ini, tadi panjang kolom udara yang paling keras berapa? Panjang kolom udara yang paling keras? 5. Benar sekali. Jadi untuk lambdanya 4 dikalikan dengan 5 berapa? 20 cm. Nah, ini untuk jawaban yang nomor berapa tadi? Nomor 3. Nah, selanjutnya nih kita jawab pertanyaan nomor 4. Itu mencari apa? Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi itu rumusnya V sama dengan F dikalikan dengan lambda. Kita menggunakan frekuensi berapa tadi? 1000. Lambdanya berapa yang kita dapat? 20. Dikalikan ini berapa hasilnya? 20.000. Nah, oke. Itu bisa kalian tulis di KPD ya. Oke, untuk kesimpulan percobaan kita hari ini, bunyi merupakan gelombang yang berasal dari
getaran dan merambat melalui medium. Panjang kolom udara mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Lalu bunyi akan terdengar paling kuat saat terjadi resonansi, yaitu ketika panjang kolom udara sesuai dengan panjang kolom bunyi. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan kita di hari ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup, cukup. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, boleh ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Berdoa baik. Doa selesai. Oke, baik. Di sini Ibu memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi pada hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam